yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Atas perintahnya, pena menulis semua catatan qadar. Tinta telah kering, catatan telah diselesaikan, dan qadar telah ditetapkan. Tidak bisa dirubah atau diganti. Semua sudah sangat sempurna. Di atas singgasananya, di Arsy, Allah menjalankan skenario dari perjalanan catatan qadar dengan sifat-sifat mahanya. Allah memulai dengan menciptakan surga, lalu menciptakan dunia. Kemudian Allah menciptakan 100 nikmat. 99 nikmat diletakkan di surga dan 1 nikmat diletakkan di dunia, berupa kekayaan dan kebahagiaan. Dan untuk bisa meraih ke 100 nikmat tersebut, baik yang ada di dunia maupun yang ada di surga, Allah membuat satu aturan dan hukum-hukum yang sama, seperti jujur, amanat, rukun, kompak, bersyukur, bersabar, gigih, tekun, dan berpikir positif, dan lain-lain adalah hukum dan aturan keberhasilan di dunia, dan juga sebagai hukum dan aturan untuk bisa masuk surga. Sedangkan iri, dengki, sakit hati, ngerasani, berdusta, berkhianat, mengingkari janji, pengeluh, pemarah, pemalas, berpikir negatif, dan lain-lain adalah hukum dan aturan kegagalan di dunia, dan juga merupakan hukum dan aturan untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah menciptakan manusia, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Keduanya dikeluarkan dari surga sebab pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya, dan sebagai hukumannya keduanya diturunkan ke dunia. Lalu Allah menciptakan manusia berikutnya dari keturunan keduanya melalui proses kelahiran. Setiap manusia terlahir unik dan istimewa, dengan dibekali minat bakat yang berbeda. Minat bakat itulah yang apabila diasah dan dilatih akan menjadi satu keahlian. Dan dari keahlian-keahlian itu, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan saling membutuhkan. Itulah salah satu bukti dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ke-100 nikmat itu disediakan untuk manusia, maka Allah menurunkan semua hukum dan peraturannya ke dunia melalui malaikat Jibril kepada para nabinya dalam bentuk wahyu. Semua tercatat di dalam Al-Quran sebagai firman-Nya. Kemudian dijabarkan oleh para nabi dan rasulnya melalui sabda dan sunnah-sunnahnya yang tercatat di dalam Al-Hadis. Hukum-hukum itulah yang telah mengatur dan mengendalikan dunia ini dan berlaku sama di seluruh penjuru dunia sebagai hukum alam. Kemudian Allah memilih satu di antara 100 manusia untuk diberi hidayah. Hidayah adalah petunjuk yang membuka hati dan pikiran untuk bisa menerima hukum Allah dan Rasul-Nya dengan kemurniannya, bisa meyakini hukum Allah dan Rasul-Nya dengan kepastiannya, dan bisa memahami serta mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebiasaan. Hidayah juga mampu membuat manusia meninggalkan keyakinan yang salah yang dimiliki sebelumnya. Semua hukum dan peraturan itu mengajak dan membawa manusia untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia, serta mati sewaktu-waktu pasti masuk surga. Jika hukum dan peraturan Allah dan Rasul-Nya adalah satu-satunya cara untuk bisa meraih keberhasilan di dunia dan di akhirat, atau meraih ke-100 nikmat yang diciptakan oleh Allah, maka orang iman dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang seharusnya paling berhasil dan paling sukses di dunia. Sebab orang iman dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang paling mengerti, paling memahami, dan orang yang paling bisa mempraktekkan semua hukum dan peraturan Allah dan Rasul-Nya yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka tidaklah berlebihan jika Allah menggambarkan di dalam Al-Quran kedudukan orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah, sebagaimana orang yang melihat di antara orang yang buta, sebagaimana orang yang mendengar di antara orang yang tuli, sebagaimana orang yang berakal di antara orang yang tidak berakal, sebagaimana orang yang hidup di antara orang yang mati. Bahkan Allah menggambarkan sebagaimana manusia di antara binatang.
Seandainya satu nikmat yang diturunkan ke dunia ini diwujudkan dalam bentuk emas, maka dipastikan orang yang melihat dan orang yang mendengar akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada orang yang buta dan orang yang tuli. Seandainya diwujudkan dalam bentuk padi di persawahan, maka dipastikan orang yang berakal dan orang yang hidup akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada orang yang gila dan orang yang mati. Dan seandainya diwujudkan dalam bentuk rumput di lapangan dan semua makhluk hidup memakan rumput, maka dipastikan manusia akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada sapi atau binatang. Itulah kedudukan orang iman dan orang yang mendapatkan hidayah di dunia ini. Orang-orang yang ditakdirkan sebagai penguasa kekayaan dunia dan kekayaan surga.